Assalamualaikum Ibu Dewi. Assalamualaikum Ibu. Ya Mbak, Waalaikumsalam. Bagaimana Bu kabarnya Bu? Alhamdulillah baik Mbak. Ini Alhamdulillah. dari KKN mana ya Mbak? Kampus mana? UGM? UGM Ibu, nggih. Oh, udah semester berapa? Kami sudah koas Bu. Oh, udah koas. Berapa bulan Mbak? Kalau saya, Yang itu KKN. oh kalau KKN-nya ini cuma sampai akhir April ini Bu. Oh, sampai akhir April. Iya. Berarti kemarin belum sempat ke Puskesmas ya? Cuma lewat Zoom sama Bu Dokter Eni ketemu. Iya Bu, nggih. Karena sistemnya online. Mana? Bentar ya, jadi. Bentar ya Mbak, biar disiapin. Soalnya kurang suaranya kurang jelas, nanti tak pakai anu dulu. Bu, kasih mual, lemas, sama Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bu. Sudah terdengar nggih Bu? Oh iya. Oh ya, tadi belum begitu terdengar soalnya pelan banget. Ini dengan Mbak siapa? Tadi belum kenalan. Bu, saya Riza Bu dari tim KKN UGM yang di Oh, Mbak Riz. tapi di Gunung Asem. Kalau saya Gimana? Di Gunung Asem Bu. Oh, ini dua, Mbak. Oh, Iya. Gunung Asem. Ya. Alamatnya mana, Mbak Riza? Saya asli Semarang Bu. Oh, asli Semarang. Kalau ini Mbak Pratiwi juga, dua ya, sama Mbak Pratiwi. Ya, saya Pratiwi Bu. Kalau Mbak Pratiwi Di Dusun Tawang kalau saya untuk KKN-nya. Oh, rumahnya mana? Saya di Kendari Bu. Oh, Kendari, jauh. Iya. Ya. Ya, Mbak bisa dimulai ya. Soalnya nanti saya ada acara rapat di dinas. Iya Bu. Ini Bu, Mbak. kami ingin bertanya-tanya mengenai pemeriksaan sama perencanaan kehamilan yang baik di era pandemi itu seperti apa gitu. Nah, kalau yang pertanyaan pertama ini Bu mengenai selama ini itu kesadaran masyarakat untuk memeriksakan kehamilan itu seperti apa ya Bu? Terutama saya langsung jawab ya. Terutama yang Ngororo ya. Karena kan kebetulan saya ini juga pembina wilayah pembina desa wilayah Ngororo, okay. Dan wilayah Ngororo itu buah milnya itu ada sekitar 16 buah mil. Jadi kan wilayah Ngororo itu ada 9 dusun, ya. Iya. Itu 16 ibu hamil itu yang tercover dan terdata ada di Puskesmas. Ya, karena yang mungkin di BBM ada yang nggak melaporkan, jadi yang nggak terdata. Karena di wilayah Ngororo itu ada BPM, Bidan Praktek Swasta, ada 3. Bidan Erni, Bidan Siti, Bidan Sutimah. Dan ada beberapa bidan yang kadang tiap bulan nggak lapor gitu loh, nggak ada data, jadi kadang kan nggak bisa masuk datanya ke
ke puskesmas. Jadinya untuk pelayanan selama ini ya lumayan lumayan banyak sih Mbak, tapi cuma kita kan memang terjadwal ya pemeriksaannya hamil itu cuma hari Senin, Selasa sama Jumat. Itu termasuk pemeriksaan ANC terpadu di puskesmas itu dijadwalkan Senin, Selasa, Jumat. Karena kan terkait dengan kerjasama dengan laborat sama dokter umum dengan dokter gigi. Jadinya selama ini memang rata-rata Senin Selasa itu nggak terlalu banyak sih, itu paling banyak itu sekitar 8-9 gitu setiap hari. Tapi kadang juga nggak mesti. Itu 8-9 itu semuanya, tidak hanya dari wilayah Nol aja. Mungkin selama ini juga banyak yang bisa ke BPM. Karena pandemi ini masyarakat takut ya untuk ke puskesmas. Walaupun sebenarnya di puskesmas itu sudah di screening dari awal itu pemeriksaannya datang ke puskesmas itu di screening dulu, nggak langsung jadi satu berbaur dengan pasien demam gitu, nggak. Jadi dari pertama awal itu di screening dulu, habis itu kalau dia di screening kok ada riwayat demam atau ada riwayat batuk pilek itu nanti masuknya ke demam. Berarti terus kalau nggak ada riwayat itu bisa langsung ke pemeriksaan umum atau ke Polia, ke KIA gitu. Jadi memang nggak dicampur. Tapi kan masyarakat tetap kadang masih ada takut untuk ke puskesmas karena takutnya berbaur dengan orang pasien-pasien umum. Kalau untuk pemeriksaannya itu biasanya ya, gimana, Mbak? Ibu hamil ini ditemani tidak Bu sama suami mungkin? Oh iya, iya Mbak, untuk pemeriksaan pasien hamil ditemenin suaminya kadang, tapi juga kadang ada yang nggak ditemani, mungkin karena suaminya kerja gitu. Jadi kalau memang itu dia didampingi suami, karena kita memang prosedurnya yang mendampingi itu karena selama pandemi itu di luar, jadi yang masuk cuma ibu hamil toh. Dibatasin karena selama pandemi ini. Dan waktu pemeriksaannya juga dibatasin untuk puskesmas karena pandemi ini pendaftaran cuma kayak jam 10. Biasanya kan sampai jam 11. Tapi untuk jumlah pasiennya gitu tidak dibatasi ya Bu? Hanya jamnya saja? Kalau pasien, ya cuma pasien nggak dibatasi, cuma jamnya aja. Jadi misalkan nanti ada pasien di situ sudah banyak, lebih dari 10 atau nggak apa-apa, yang penting jamnya nggak lebih dari jam 10. Untuk tindakan atau untuk pemeriksaan kan sampai selesai. Sampai jam 12, jam 1 sampai selesainya pasien. Iya, sampai selesainya pasien. Terus mungkin mau izin bertanya juga Bu, terkait di masa pandemi seperti ini untuk pemeriksaan kehamilan itu. Ini kok nggak jelas ya Mbak? Halo? Halo Bu. Apa Mbak? Gimana Mbak? Kalau untuk di masa pandemi seperti ini. Ini Bu, kan kemarin itu diperiksa. Sebentar ya Mbak, sebentar ya. Iya Bu. Halo, Assalamualaikum. Iya Bu. Ya. Suara saya terdengar Bu. Mbak, monggo ya Mbak. Lah ini maaf tadi ada yang konsul. Ya, nggak apa-apa Bu. Oke. Mungkin selanjutnya kami izin bertanya Bu, untuk di era pandemi ini sekiranya untuk pemeriksaan kehamilan. Mbak, ini agak putus-putus ya, sebentar. Mbak Pratiwi di mana ya ini kok posisinya, kok suaranya putus-putus nggak jelas. Sekarang masih putus-putus nggak Bu? Di Kendari, emang di Kendari ya? Iya Bu. Kalau Mbak Riza suaranya jelas. Kok karena halo. Halo Bu, suara saya udah jelas nggak ya? Halo. Agak putus-putus sih.
Oh, iya. Gimana coba diulang? Mungkin kalau misalnya yang di era pandemi ini, kalau untuk pemeriksaan kehamilan itu idealnya seperti apa ya, Bu? Pemeriksaan kehamilan gimana? Di era pandemi untuk pemeriksaan kehamilan? Iya, idealnya seperti apa ya, Bu? Mungkin ada perubahan jadwal pemeriksaan atau jumlahnya mungkin berkurang, kayak misalnya harus sekitar 4 kali pemeriksaan atau 6 kali pemeriksaan, jadi berkurang karena ada era pandemi seperti ini, Bu. Untuk pemeriksaan. Untuk pemeriksaan memang standarnya ibu hamil minimal 4 kali ya, TM1 di pemeriksaan 1 kali di TM1, 1 kali di TM2, 2 kali di TM3. Kita memang tetap patokannya seperti itu. Dan selama ini untuk pemeriksaan ibu hamil di wilayah puskesmas itu kita nggak membatasi waktunya. Cuma kita juga memberikan motivasi ke pasien untuk bisa konsultasi lewat online. Jadinya kita tawarkan juga kalau misalkan nanti ibunya keberatan ke puskesmas, merasa takut kita memberikan motivasi untuk konsultasi online lewat via WA ke bidan masing-masing wilayah. Seperti itu. Jadi seperti itu, Mbak. Untuk jamnya tadi itu sudah saya sampaikan, cuma dibatasi jamnya, jam pendaftaran. Kalau pelayanan enggak. Pendaftaran cuma sampai dari jam 8 sampai jam setengah 8 sampai jam 10 untuk pendaftaran semua, itu tidak hanya ibu hamil. Baik, berarti pemeriksaannya masih tetap sesuai dengan panduan ANC begitu ya, minimal 4 kali seperti itu. Iya, minimal 4 kali, terus tetap nanti karena pandemi ini, jadi pasien juga tetap harus mematuhi prokes, protokol kesehatan seperti itu. Dan selama ini pasien nggak ada sih yang kurang dari 4 kali, rata-rata lebih malah sering. Cuma kadang ya di puskesmas masih ada yang takut itu, jadi kebanyakan masih ke BPM. Kalau di bidan kan mungkin nggak seperti kayak di puskesmas ya, banyak yang banyak mau dengan pasien-pasien umum. Oh ya, baik Bu. Terus terkait dengan program pelayanan di puskesmas terkait dengan ANC itu ada yang ditiadakan atau mungkin ditunda seperti itu nggak? Mungkin seperti senam ibu hamil atau kelas ibu hamil kayak gitu Bu? Gimana Mbak, diulangi Mbak, nggak agak putus-putus lagi. Baik Bu, saya ulang. Kalau terkait dengan program pelayanan di puskesmas untuk ANC seperti itu, misal kayak kelas ibu hamil, itu ditunda atau ditiadakan gitu nggak Bu selama pandemi ini? Kok nggak jelas ya Mbak? Putus-putus ya? Program pelayanan di puskesmas apa tadi? Mungkin Mbak Riz, iya ulangi Mbak Riza coba. Ya. Mungkin karena kendala jauh ya? Iya mungkin Bu. Tadi pertanyaannya itu mengenai ini Bu, program-program ibu hamil seperti kayak kelas ibu hamil itu apakah selama pandemi ini masih berjalan atau ditiadakan? Bentar, ini kok susah kok ini. Kenapa? Gimana Mbak? Sudah terdengar Bu? Mbak Risa, gimana? Apakah ya, terdengar Bu? Lagi. Oh iya, saya ulangi ya Bu. Untuk program-program untuk ibu hamil nulis ya. Mbak, apa sebaiknya sama nganu ya Mbak, ngechat ya? Oh iya, iya Bu. Yang kurang jelas. Jadinya saya bisa sama baca. Kalau suara saya jelas ya sampai sana ya? Jelas Bu. Yeah. Oh iya ya, sambil dicat coba ya.
apakah ada program pelayanan dari Puskesmas yang ditunda atau ditiadakan saat pandemi ini? Kalau khususnya untuk di untuk ibu Puskesmas hamil, Bu. khususnya itu ibu hamil ya. Kalau Iya. selama ini untuk di Puskesmas Padu 2 yang ditunda kayaknya nggak ada, Mbak. Karena ANC terpadu kan wajib ya. Wajib dilakukan, jadinya tetap dilaksanakan. Kayak pemeriksaan HB, IMS, HbA1c, golongan darah, terus hepatitis, terus HIV itu wajib dilakukan karena kan itu untuk besok ucapan dia persalinannya ya, seperti itu. Terus nanti kalau hamilnya sudah 38 minggu itu diwajibkan untuk rapid. Untuk Berarti dilakukan untuk rapid test di persalinan itu Puskesmas. ada persiapan yang berbeda ya Bu ya selama pandemi ini. Kalau untuk persalinan selama pandemi, ya terutama itu tadi dilakukan rapid test. Wajib ibu hamil di semua wilayah desa udah umur kehamilan minimal 38 minggu untuk dilakukan rapid test di Puskesmas dengan gratis. Soalnya kemarin ada beberapa kasus yang positif juga ibu hamil. Kalau misalnya ada kasus terkonfirmasi COVID begitu Bu, langkah yang perlu dilakukan itu seperti apa? Iya, Puskesmas berarti kerjasama koordinasi dengan pembina wilayah desa sama di desa. Habis itu nanti pasiennya dirujuk di rumah sakit, dilakukan rujukan ke rumah sakit. Iya, dilakukan rujukan ke rumah sakit. Rumah sakit terdekat berarti rumah sakit Wonosari, nggak semuanya rumah sakit karena kan tidak semuanya rumah sakit punya ruang isolasi untuk pasien COVID. Jadinya rumah sakit tertentu, terutama rumah sakit wilayah daerah ya, rumah sakit daerah Wonosari, RSUD Wonosari. Kalau untuk kasus yang akan bersalin gitu Bu, tapi terkonfirmasi positif, gimana? Kalau untuk ibu hamil yang positif tapi sudah memasuki masa persalinan gitu Bu? Ya itu langsung dirujuk di rumah sakit. Iya. Iya, terus nanti isolasi kan diulang dengan swab ya. Jadi kan dirapid dulu. Terus di swab tunggu hasilnya untuk isolasi mandiri, habis itu langsung ke rumah sakit. Dilakukan di rumah sakit. Berarti bedanya itu untuk saat pandemi ini persalinannya bedanya di swab aja gitu ya Bu? Persiapan persalinannya. Bedanya gimana Mbak? Bedanya berarti di persalinan saat pandemi ini. Gimana Mbak Pratiwi? Ini Mbak Pratiwi memberi pertanyaan misalnya seperti kelas ibu hamil. Oh ya, kalau kelas ibu hamil memang selama pandemi kita tidak lakukan. Ya, kita tidak melakukan Mbak. Kelas ibu hamil, kelas balita, kita tidak pending, kita lakukan pending dulu. Kalau untuk ini Bu, alur tadi persalinan berarti selama pandemi ini hanya berbeda di swab atau rapid test-nya itu aja Bu? Kenapa Mbak? Selanjutnya sama. Perbedaan untuk langkah persalinan saat pandemi ini, berarti bedanya hanya di rapid test-nya saja aja Bu? Selebihnya sama seperti saat karena Puskesmas kita karena Puskesmas kita kan tidak rawat inap ya Mbak, kita rawat jalan, jadi kan tidak menerima persalinan. Nanti paling kalau pasiennya itu non reaktif, kita sarankan di bidan wilayah atau bidan yang praktek atau ke klinik untuk melahirkan kalau memang dia tidak ada kendala masalah tentang rapid testnya. Tapi kalau memang rapid testnya positif, memang kita sarankan ke melahirkan langsung ke rumah sakit. Seperti itu.
Baik Bu, mungkin kami izin melanjutkan pertanyaan. Saya tulis di kolom chat saja, nanti tidak jelas. Iya, Iya. iya Mbak. Ya, oh. Kadang jelas, kadang hilang gitu loh Mbak. Ini agak jelas, tadi hilang. Sudah masuk Bu di kolom chat. Oh iya Mbak, apakah perencanaan kehamilan di era pandemi ini saat diperlukan? Iya sih Mbak, kalau menurut saya pribadi itu memang perencanaan kehamilan untuk saat ini bagi ibu, terutama bagi ibu yang memang dia punya penyakit ya, punya penyakit tertentu, misalkan penyakit jantung atau hipertensi, ya sebaiknya dengan kondisi seperti ini ditunda. Ditunda sampai benar-benar kondisinya ibunya terutama ya, karena dengan pandemi ini kan ibu hamil itu termasuk kondisi yang mudah lemah ya, lemah dan mudah terserang virus COVID. Jadi diusahakan benar-benar kalau memang mau hamil benar-benar disiapkan fisiknya, terutama fisiknya, mentalnya. Terus kalau memang dia sakit ya itu tadi ditunda dulu aja. Tapi kalau memang dia sehat dan mau melakukan prokes dengan bagus gitu, untuk selalu cuci tangan, terus tidak keluar rumah atau tidak berkerumun, harus jaga jarak, pokoknya benar-benar mengikuti protokol kesehatan dan kondisi sehat bisa dilakukan untuk ibu, bisa untuk melakukan perencanaan kehamilan. Karena yang namanya kehamilan itu suatu yang dinanti-nanti ya dalam berkeluarga, gitu, terutama yang mungkin pengantin baru ya, yang baru menikah kan, kalau dia memang sehat, kasihan tau kalau memang pengen hamil kok ditunda. Tapi kalau memang ada penyakit tertentu ya ditunda. Seperti itu. Mungkin dari Ica. Berarti apabila mau merencanakan kehamilan, Bu, juga sebaiknya melakukan pemeriksaan terlebih dahulu ya, Bu, biar tahu apakah ada. Iya. Iya Mbak, penting juga itu ya. Jadi perlu konsultasi ke dokter ya, ke bidan dulu gimana, ada riwayat penyakit tertentu enggak. Itu memang perlu dilakukan ya. Jangan sampai nanti terjadi ibu hamil ternyata dia ada penyakit tertentu yang malah memperparah ya, atau membuat kondisi bayinya juga semakin tidak sehat. Apalagi dengan situasi seperti ini. Memang harus siapkan semuanya. Lebih baik siap ya Bu ya. Kemudian Bu, untuk iya Mbak, siap semuanya nggih, karena kan orang hamil tuh ya 9 bulan gitu ya Bu. Jadi memang harus dalam kondisi yang fit, diusahakan. Iya, karena kan ibu hamil itu nyawa dua ya Mbak, nyawa ibunya tidak hanya itu bayinya tok kan, kita juga mikirkan ibunya juga, bayinya juga. Jadi memang benar-benar harus menyelamatkan dua nyawa gitu, mulai dari konsepsi ya sampai nanti persalinannya itu memang harus disiapkan dari awal. Karena untuk menjadikan bayi sehat, generasi yang sehat itu tidak hanya pas hamil saja, tapi memang dari perencanaannya itu juga harus disiapkan dari awal. Termasuk itu, dari persiapan menikah loh Mbak itu. Mbaknya belum nikah toh? Belum Bu. Masih single kan? Masih. Iya. Masuk ke pertanyaan terakhir Ibu, ada tidak Bu pesan untuk masyarakat? Oh iya Mbak. Untuk para calon ibu nih Bu. Untuk kami juga Bu yang masih muda-muda Bu, ada pesan mungkin Bu? Apa Mbak? Ada pesan Bu. Pesan untuk masyarakat. Iya, pesan untuk masyarakat dan para calon ibu. Gitu Bu. Ya untuk masyarakat, terutama untuk remaja ya, atau mungkin masa yang mau mendekati menikah atau ya untuk perencanaan kehamilan nantinya, memang mulai itu tadi saya bilang untuk disiapkan jauh hari ya, karena menikah atau punya anak itu kan suatu anugerah, dan ya menikah ya itu persiapannya mulai dari dari awal, dari benar-benar persiapannya harus matang-matang, terutama
fisik, psikisnya harus disiapkan. Dengan kondisi seperti ini harus benar-benar dilihat kesehatannya, ya. Apalagi orang Jawa kan dulu nek ngarani untuk mencari jodoh kan harus bibit, bobot, bebet ya Mbak ya. Itu juga pengaruh ya Mbak ya. Oh, ya kita nek mungkin Mbak tadi siapa nggak tahu ya, istilah kayak gitu bibit, bobot. Nah itu juga harus mempengaruhi proses dia besok menikah itu seperti apa. Kan ternyata istilah itu juga penting ya. Mungkin takutnya dia dari keluarga yang punya penyakit keturunan, nah, itu kan dia pengaruh ya. Jadi memang harus disiapkan. Jangan sampai nanti kalau dia menikah atau punya anak, punya penyakit-penyakit tertentu. Apalagi dengan pandemi seperti ini, dan kalau mau punya anak, benar-benar dipersiapkan, benar-benar matang. Gitu ya, jangan sampai nanti terjadi apa-apa, terjadi masalah yang malah akan memperberat penyakit ibunya, atau keluarganya juga. Jadi memang harus disiapkan semuanya, biar semua ibunya sehat, bayinya sehat. Karena menyangkut dua nyawa gitu Bu. Iya, iya menyangkut dua nyawa yang harus diselamatkan. Jadi memang benar-benar kita tidak hanya melihat untuk ibunya tok, tapi ya bayinya juga kan. Karena itu tadi menciptakan generasi yang sehat itu tidak dari dia waktu hamil tok. Jadi juga harus disiapkan dari dia mau menikah. Termasuk menikah dengan siapa. Nah, itu juga harus disiapkan, gitu. Terus iya menikah dengan siapa itu juga harus disiapkan kan, itu ada runtutannya kan Mbak, ada runtutannya, gitu. Itu harus disiapkan juga kondisi fisik bapak ibunya disiapkan, gitu. Terus misalkan kan seorang, apalagi orang hamil itu fisiknya psikisnya itu kan sensitif gitu. Jadi memang harus benar-benar dijaga apalagi dengan kasus seperti ini. Orang mencari rezeki aja kalau kondisi seperti ini juga kadang menimbulkan masalah dalam keluarga kan, seperti itu. Jadi juga harus benar-benar siapkan yang kurang punya anak itu kebutuhannya banyak. Kita tidak hanya nanti berlahiran wes itu, tapi ramanya berkeluarga itu permasalahannya kompleks juga. Jadi memang harus disiapkan termasuk ekonominya gimana, itu kan juga pengaruh ya, seperti itu. Jadi nanti akan mempengaruhi gizinya, soalnya juga pengaruh gizinya dia, nanti gizinya nggak tercukupi, juga bayinya nggak sehat juga gitu. Jadi memang semuanya dari persiapan untuk hamil, mulai dari menikah, hamil, melahirkan, itu memang harus benar-benar siap fisik, mental, semuanya, termasuk ekonominya, semuanya harus benar-benar disiapkan, gitu. Jangan sampai itu tadi terjadi hal yang nanti jadi masalah. Apalagi pandemi ini kan orang kadang ada yang memang susah mencari ekonominya, agak berkurang ya, dulu mungkin jualan apa-apa, sekarang juga dibatasi kan, seperti itu. Itu juga dilihat. Ya Bu. Mungkin itu dari kami. Mungkin satu pertanyaan lagi saya kirimkan di kolom chat yang terakhir, Bu. Ya. Udah ada pesan untuk ibu hamil saat pandemi ini tidak Bu, agar tetap berani memeriksakan ke puskesmas. Oke, untuk kesan ataupun pesan ya ke pasien ibu hamil itu saya sarankan nggak usah takut, ya nggak usah takut untuk periksa ke puskesmas, karena kalau di puskesmas sekarang sudah dari awal itu tetap dilakukan screening. Ya, pasien itu tidak akan dicampur dengan pasien yang ke arah COVID atau demam. Jadi dari awal dulu dari depan itu diukur suhunya, terus di anamnesa, ditanyain ada riwayat enggak demamnya, ada riwayat batuk pilek enggak. Kalau memang ada riwayat yang mengarah ke COVID, kita arahkan ke demam. Ruangannya pun terpisah sendiri. Jadi ditaruh ke demam. Kalau memang pasiennya sehat, tidak ada keluhan yang ke arah COVID, sesuai dengan pasien mau periksa di mana, gigi, ke umum, atau ke KIA. Nanti kita sarankan sesuai itu. Jadi tidak dicampur dengan pasien yang ke arah COVID, pasien demam. Jadi nggak usah takut, tetap periksa aja ke puskesmas, tapi dengan syarat yaitu tadi tetap mematuhi prokes, ya, protokol kesehatan. Cuci tangan dari depan itu harus cuci tangan dulu, ukur suhunya, harus pakai masker,
jaga jarak. Ya, itu tetap harus dilakukan. Terus yang misalkan dia didampingi suami, itu yang masuk memang yang boleh istrinya aja atau yang pengantar untuk di luar. Jadi nggak boleh terlalu banyak di dalam. Jadi memang harus dibatasi. Jadi saya harapkan nggak usah takut ya, terutama ibu hamil, tetap untuk melakukan pemeriksaan hamil minimal selama hamil itu 4 kali pemeriksaan dan wajib untuk melakukan ASC terpadu. Itu penting sekarang program pemerintah itu ya. Terus nanti kalau udah hamil 38 minggu juga wajib untuk melakukan rapid test. Seperti itu. Jadi nggak usah takut, nggak usah mikir gimana-gimana. Sepenting tetap dijaga kesehatan ibunya, bayinya, gizinya harus dipenuhi. Nanti kalau memang ada kesulitan, bisa konsultasi ke bidan wilayah masing-masing, bisa dengan via WA. Seperti itu, biar semuanya sehat. Kalau sehat kan juga bidannya senang, ibunya senang, suami senang, keluarga senang. Semuanya. Gitu, Mbak. Seperti itu dari pesan dari saya. Oke. Ada lagi? Sepertinya sampun Bu. Terima kasih Bu atas ilmu-ilmunya, ini sangat bermanfaat Bu. Nanti insya Allah ilmu-ilmu iya Mbak, sama-sama. Semoga ini kami bagikan ke warga-warga, khususnya ke warga Ngororong, Bu. Ya, ya Mbak. Terima kasih juga ya sudah mau membaca dengan saya, bertukar ilmu ya Mbak. Kita sama-sama belajar Mbak ini Mbak. Gitu ya, semoga Mbak Nisa sama Mbak Pratiwi sukses selesai waktu kuliahnya dengan cepat, dengan sesuai. Itu aja Mbak, semoga lancar semuanya nggih. Terima kasih banyak Bu. Semoga sukses dan sehat selalu. Iya, sama-sama. Terima kasih juga. Ya, ini saya mau lanjut ke dinas. Nanti ada acara MTPS. Oh iya. Baik, terima kasih banyak. Ini bisa. Iya Mbak, terima kasih juga. Mungkin dari saya cukup sekian ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, live dulu ya. Terima kasih Bu.